amal soleh yang kita lakukan, ya, kemarin pada minggu yang lalu sudah kita bahas, salah satunya adalah ibadah. Karena ibadah ini adalah yang utama, karena Allah menyampaikan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada orang-orang sebelummu. Untuk apa? Agar bertakwa. Itu diperintahkan kepada seluruh manusia nih. Maka kemudian diturunkan Rasul membimbing tuh bagaimana cara ibadah. Masing-masing Rasul itu punya cara bagaimana beribadah. Ada Nabi Adam, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Muhammad SAW. Itu dikasih oleh Allah bagaimana tatanan, tuntunan cara beribadah. Nah, Islam itu dibawa secara syariat keagamaan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam hal beragama Islam, kita ini nggak boleh lepas daripada tuntunan dan tatanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam hal ibadah, saya sering kali ulang, ini nggak boleh lepas dari 3 hal. Ada yang namanya mabda, ada yang namanya manhaj, ada yang namanya ghayah. Mabda itu adalah dasar rujukannya kepada Al-Quran. Maka Al-Quran harus kita pelajari supaya kita tahu bahwa oh ternyata sholat ini adalah ibadah. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan. Oh, yang namanya puasa itu ibadah karena memang ibadah. Apa puasa ini ada tuntunannya, ada perintahnya, ya. Kalau kita belajar secara keilmuan, dalam keilmuan kaidah hukum ada yang disebut dengan fikih. Fikih ini membahas baik dalam hal-hal yang bersifat pokok, namanya usul. Maka dalam ilmunya namanya usul fikih. Ada yang namanya bersifat furu, dalam bahasa lain adalah kaitan-kaitan yang bersifat amaliyah, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya furu itu adalah cabang, ya, cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini memang seringkali memunculkan khilafiyah, perbedaan di antara yang ada. Sholat saja di seluruh dunia nggak ada yang sama, jangankan di dunia, di Indonesia aja beda-beda sholat itu. Dari sisi angkat tangan takbir saja, ada yang di bawah tangan, di bawah kuping, ada yang sejajar dengan dada. Ya, setelah takbir kita meletakkan tangan pun beda-beda nih. Ada yang di dada, ada yang di samping, ada yang di tengah, ada yang bahkan nggak pakai ngeletakin tangan, udah gantung aja udah. Ya, itu sholat, belum yang lainnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat hal seperti itu, bagaimana kita harus bersikap? Maka tentu kita harus menentukan sikap. Kita nggak bisa nanti di lain waktu kita sholat ngikutin gaya mereka. Nah, nanti lain waktu kita ngikutin gaya mereka. Nah, kita harus ada patokan. Mana yang menurut kita dianggap paling baik, ya itulah ikutin. Nah, karena kita di Indonesia ini kan kebanyakan pahamnya paham apa? Kalau orang Indonesia rata-rata paham yang diikuti paham apa? Hah? Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita belajar tentang sejarah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tentang madhahib, ya, tentang madhab. Ya, madhab itu adalah tentang madhab. Itu ada perbandingan. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa macam aliran juga. Ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada nama Syafi'iyah. Itu kalau kita dalamin lagi, ya kan? Nah, sahabat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang kemudian berkata, semakin kita belajar semakin bingung. Kok semakin bingung? Harusnya enggak. Maka saya bilang itu harus menentukan sikap.
Ada orang yang kemudian, saya nggak perlu pakai bermazhab, saya perlunya langsung kepada Rasulullah. Itu kalau hidup pada zaman Rasulullah ada, ya kan? Kalau nggak ada sekarang dengan Rasulullah udah nggak ada. Adanya jangankan ulama mazhab, jangankan Rasulullah, ulama mazhab aja kita nggak ketemu. Dari mana kita tahunya? Para ulama yang hidup saat ini kemudian menyontek dari kitab-kitab yang ada. Saya nggak berpendapat, saya hanya menyampaikan tentang apa yang sudah ada. Saya ini hanya menyampaikan ulang, ya. Jadi saya nggak menafsirkan apa-apa, ya kan? Ada orang yang kemudian ingkar sunnah, nggak mau. Kenapa? Karena ada perbedaan-perbedaan. Ya kalau memang hidup di zaman Nabi ya nggak ada masalah.